Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa diberikan waktu untuk berbagi ilmu, walaupun hanya dalam sebuah video singkat. Dan semoga dimanapun kalian berada, tetap selalu menjaga semangatnya untuk menyerap ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ketika kita melihat sebuah benda di jalan, misalnya mobil, apa yang kalian pikirkan? Mungkinkah mobil tiba-tiba berjalan? Kemudian, bagaimana mungkin mobil bisa belok ke kanan dan ke kiri tanpa berbenturan dengan trotoar atau benda lainnya di jalan? Semua itu tidak lain karena hasil pengukuran yang akurat dan presisi. Tentunya, mobil harus diukur agar tidak menabrak ketika berbelok ke kanan atau ke kiri. Mulai dari panjang mobil, jarak antar ban, dan sebagainya, sehingga mobil dapat seimbang berjalan dan mampu belok dengan akurat. Jika tidak, akan berakibat fatal, akan banyak kecelakaan yang terjadi. Ini hanya salah satu contoh saja, dan dalam kehidupan sehari-hari kita, proses pengukuran tentu sering kita lakukan, seperti mengukur timbangan beras atau barang-barang yang perlu ditimbang, atau mengukur panjang seperti panjang pipa atau benda-benda lain yang diukur panjangnya. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami tentang besaran, satuan, dan dimensi dengan baik. Yuk, kita belajar bersama. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan satuan. Jadi kata kuncinya apa? Ya, dapat diukur, memiliki nilai besaran atau besar, dan memiliki satuan. Nah, jika tiga ini memenuhi syarat, maka itu kita sebut dengan besaran. Kemudian, misalnya pada kotak yang ada di layar, ya, ini ada 3, 1 cm, 4 meter, dan 3 kg. Hal ini mengartikan sebuah besaran yang memiliki nilai besaran 1 yang dilengkapi oleh satuan cm. Kita sebut besaran panjang. Begitupun dengan 4 meter. Ya, nilai besarannya 4 dan satuannya meter. Dan kemudian 3 kg menyatakan nilai besaran masanya 3 dan satuannya kilogram. Jadi kilogram itu adalah satuan dari besaran massa. Ya, jadi setelah diukur dapat nilai. Nah, ketika dapat nilai maka diberi satuan. Kemudian lalu satuan sendiri apa? Mari kita lihat. Satuan ini digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Misalnya tadi 1 cm, 4 meter, dan 3 kg. Kemudian juga digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Misalnya cm dan meter. Sama-sama satuan panjang, namun 1 cm dengan 4 meter tentu memiliki kepanjangan yang berbeda, bukan? Ya. Atau 1 cm dengan 2 cm tentu beda, pasti lebih panjang 2 cm, ya. Kemudian lanjut pada besaran berdasarkan satuannya. Nah, ini terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kita mulai saja ya untuk besaran pokok yang pertama. Ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada satuan dari besaran lain. Besaran pokok ini dasar untuk menentukan besaran lain. Jadi tidak bergantung pada besaran lainnya. Ya, seperti contohnya kita lihat di slide selanjutnya. Ada 9 besaran pokok yang kita ketahui. Ya, ada massa, panjang,
waktu, nah, dan seterusnya. Kemudian ada juga lambangnya dan satuannya dan lambang satuannya. Kalian bisa dipelajari, bisa juga dihafal ya, karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Di kehidupan sehari-hari ini sering muncul panjang, satuannya meter ya. Kemudian ada waktu, kita tahu satuannya sekon ya. Kemudian ada suhu, satuannya Kelvin, dan seterusnya. Kalian bisa hafal. Kemudian kita balik lagi ya, tadi sudah besaran pokok, kemudian ke besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang tersusun dari besaran pokok sehingga satuannya juga tersusun dari satuan besaran pokok. Ya, artinya besaran turunan ini adalah turunan besaran pokok dihasilkan dari proses perkalian atau pembagian ya, dari besaran-besaran. Bisa jadi bisa dari besaran pokok juga. Ya, kemudian ada beberapa contoh di sini ya. Misalnya luas. Nah, ini dari perkalian panjang dengan panjang atau biasa kalian ingat gitu sebagai panjang kali lebar. Nah, lebar juga itu kan termasuk besaran panjang. Nah, maka satuannya menjadi meter per segi. Kemudian ada volum sama panjang kali panjang kali panjang, atau biasanya panjang kali lebar kali tinggi. Ini dari perkalian besaran pokok panjang. Satuannya meter kubik. Ada juga kecepatan. Kecepatan ini berasal dari perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu adalah besaran pokok panjang dibagi dengan waktu. Waktu juga besaran pokok ya. Kemudian satuannya meter per sekon. Nah, jadi jelas ya bahwa besaran turunan itu adalah turunan dari besaran pokok. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke dimensi besaran. Ya. Dimensi besaran ini diartikan sebagai cara penulisan suatu besaran menggunakan simbol dari besaran-besaran pokok sehingga dapat menunjukkan suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok, atau singkatnya itu suatu cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok ya. Kemudian ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, sebelum itu kita tahu dulu fungsinya apa ya dimensi ini. Yaitu yang pertama, membuktikan kebenaran suatu persamaan. Jadi kalau ingin tahu persamaan itu benar atau tidak, kita bisa memanfaatkan dimensi besaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Nah, kita tahu beberapa besaran memang ada yang setara, misalnya usaha dan energi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa searching, atau misalnya nanti kita bisa turunkan bersama ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membantu menentukan satuan dari suatu besaran turunan. Ini analisis dimensional. Jadi jika kita merasa ragu dengan satuan dari besaran ya, jadi kita bisa menurunkannya dulu ya dari menganalisis dimensinya. Tuh. Kemudian kita lihat ya, ada 7 besaran pokok yang memiliki dimensi. Yaitu diantaranya ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ini yang di pinggir ini adalah simbol-simbolnya ya, panjang L, dan harus dikurung siku ya, ini untuk membedakan ya, ini nih yang disebut simbol dari dimensinya. Jadi panjang itu L dengan dikurung siku, kemudian massa itu M dengan dikurung siku, waktu T, suhu menggunakan theta,
kuat arus listrik I, dan jangan lupa dikurung siku ya semuanya. Kemudian jumlah zat C dan intensitas cahaya N. Nah, kemudian sebelum ditutup ya, mungkin ini kan dimensi besaran pokok. Nah, ada beberapa dimensi besaran turunan juga. Nah, ini dari besaran besaran pokok juga ya akhirnya. Nah, dilihat luas, kita analisis dulu luas ini apa, panjang kali panjang. Panjang itu besaran pokok ya, kali panjang lagi, panjangnya besaran pokok. Besaran pokok panjang itu tadi simbolnya L dikali L, jadi L pangkat 2. Volume panjang kali panjang berarti L nya dikali L lagi dikali L lagi, jadi 3 kali ya, L kali L kali L, jadi L pangkat 3. Kecepatan panjang dibagi waktu, panjang itu simbolnya L, waktu itu simbolnya T, jadi nanti LT pangkat min 1, atau bisa juga ditulis L per T, tapi jangan lupa simbolnya itu harus dikurung siku. Ada percepatan, dari kecepatan dibagi waktu, jangan lupa kecepatan dari apa, panjang dibagi waktu. Terus kemudian karena kecepatan dibagi waktu dibagi lagi dengan waktu, jadi sama dengan panjang dibagi waktu pangkat 2. Jadi ditulis simbolnya aja L dibagi T pangkat 2, jadi L T pangkat min 2. Jadi ini kalian gak usah bingung, nanti kan sudah harusnya di SMP belajar tentang pangkat ya, angka pangkat. Kemudian gaya juga sama massa dikali percepatan. Massa ini adalah ya besaran pokok, simbolnya M, percepatan diambil dari L per T pangkat 2. Nah, nanti hasilnya adalah M L per T pangkat 2, atau bisa juga ditulis dengan M L T pangkat min 2. Ya, jangan lupa. Itu saja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa berbagi lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Jangan lupa untuk terus diasah ya kemampuannya dan pengetahuannya, terus ditambah. Untuk tugas nanti pembahasannya bisa di video selanjutnya ya. Kalau gitu Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.